Selamat pagi, salam sejahtera dan berkah dalam. Pak Greg dan teman-teman yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya akan mereview kembali pembelajaran yang telah diberikan oleh Pak Greg secara khusus pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan pertama hingga pertemuan 7, apa yang boleh saya ambil dan saya pelajari dari itu semua? Untuk itu, sebelum kita melanjutkan kembali, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala kebaikan yang boleh kami terima, terlebih atas nafas baru, hari yang baru untuk kami jalani dan kami hidupi sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau membimbing dalam tugas yang diberikan oleh Pak Greg sebagai bahan UTS kami. Semoga kami dapat mengerjakannya dengan penuh semangat, sukacita, dan terlebih dengan ketenangan hati, sehingga kami sungguh-sungguh mampu melaksanakannya. Kiranya Engkau juga menyertai teman-teman dan Pak Greg, berilah mereka rahmat kesehatan, sukacita dalam kehidupan mereka masing-masing. Namamu kami puji Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pertemuan pertama yang boleh saya ambil dari itu tentang mengenai bahasa sebagai pemersatu bangsa. Di situ dikatakan bahwa bahasa merupakan identitas suatu negara atau bangsa yang menjadi suatu hal yang boleh kita miliki, yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita masing-masing. Terlebih dalam bahasa Indonesia sendiri, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Maka bisa dikatakan sebagai pemersatu bangsa karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Contohnya, kita berada orang Jawa, kita di Papua. Nah, di situ bagaimana kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik meskipun kita tidak bisa menggunakan bahasa Papua, maka jalan pintasnya kita menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Dan dalam pertemuan pertama ini, Pak Greg memberikan tugas untuk membuat video reaction mengenai bahasa yang mempersatukan bangsa. Di sini pada pertemuan ini saya belum mengerjakan tugas dari Pak Greg, dikarenakan pada pertemuan pertama ini saya tidak dapat mengikuti pembelajaran bersama teman-teman karena pada waktu itu saya terkendala peralatan yang belum ada seperti laptop dan HP, serta pada saat itu saya sedang dalam proses pemindahan tugas dari Jogja ke Semarang. Sekian dan lanjut lagi pertemuan yang kedua membahas tentang bahasa dan tulisan. Pada waktu itu disajikan suatu paragraf di mana kita diajak untuk memahami paragraf itu. Apakah paragraf itu menggunakan bahasa baku ataukah tidak, ataukah bahasa formal. Nah, di situ juga diajak untuk bisa teliti dalam penulisan juga. Penulisan seperti awal kalimat, hurufnya harus kapital atau tidak, lalu tanda baca, dan kata penyambung yang tepat dari paragraf tersebut. Pada pertemuan itu, Pak Greg memberikan materi tentang pemahaman bacaan dan tulisan ini dengan tugas menjawab pertanyaan dari modul yang diberikan oleh Pak Greg sebanyak 20 pertanyaan. Di situ saya pada waktu itu mengikuti, sudah mengikuti pembelajaran itu dengan baik dan lancar. Pada pertemuan ketiga, yaitu tentang manusia berkomunikasi, esensiasi manusia berkomunikasi, di mana manusia menjadi makhluk individu. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia itu membutuhkan adanya komunikasi antar satu dengan yang lain, sehingga terjalin hubungan yang baik.
Dengan komunikasi ini, manusia dapat menyampaikan apa yang sedang mereka rasakan dalam diri mereka. Dan dengan komunikasi juga dapat menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain, sehingga tidak terjadinya suatu permasalahan karena orang mau berkomunikasi dengan baik. Lalu pada pertemuan ini Pak Greg memberi tugas yaitu merangkum esensi manusia komunikasi dalam bentuk video reaction. Saya mengikuti dan saya telah mengumpulkan tugas itu. Yang pada pertemuan keempat itu membuat renungan kitab suci. Di situ kami diajak untuk bagaimana untuk mengungkapkan bagaimana renungan itu. Jadi bagaimana ekspresi kita dalam dalam membawakan renungan itu, apakah dapat diterima dengan baik karena dengan ekspresi atau dengan mimik wajah yang kita miliki itu. Lalu dari gestur tubuh, dengan bagaimana suara kita, apakah pas dengan pembawaan dalam renungan kitab suci itu. Dan saya dengan materi yang diberikan Pak Greg ini, saya menjadi lebih lebih berani untuk mengungkapkan, mengekspresikan diri saya untuk keluar dan untuk berani lagi menjadi pribadi yang tidak minder, ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dalam pertemuan keempat ini saya mengikuti dan saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Greg. Lalu pada pertemuan kelima memahami tentang Pignin dan Creole. Di sini pada pertemuan kelima ini membahas tentang Pignin dan Creole, di mana memiliki 7. Pignin dan Creole merupakan variasi atau masuk dalam ragam dan varian bahasa Indonesia, dan memiliki tujuan khusus dalam mempelajari ini adalah mahasiswa agar dapat menjelaskan ragam dan variasi bahasa Indonesia. Yang kedua, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Yang ketiga, menghargai bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Jadi, piknik sendiri merupakan alat komunikasi antar dua kelompok yang belum memiliki bahasa umum. Jadi, mereka memiliki seperti bahasanya sendiri yang dapat dipahami oleh dua orang. Contohnya yaitu orang Jawa ketika berkumpul dengan orang Batak di Sumatera. Mereka hanya menguasai bahasa-bahasa mereka sendiri. Jadi orang Jawa hanya dapat memahami bahasa Jawa, dan orang Batak hanya dapat memahami bahasa Batak. Maka mungkin mereka membuat suatu bahasa yang hanya diketahui oleh dua orang tersebut, sehingga komunikasi tetap terjalin antara satu dengan yang lain. Sedangkan Creole sendiri adalah kosakata dari bahasa Pignin yang diperluas sehingga menjadi bahasa yang umum. Pada pertemuan yang kelima ini, saya mengikuti pembelajaran dan tugas yang diberikan oleh Pak Greg dalam bentuk word ketik mengenai tentang rubuhnya surau kami. Di situ diceritakan tentang seorang kakek yang dalam kehidupannya menjaga sebuah masjid. Masjid itu dijaganya dengan baik, dan dia setiap harinya membantu warga di sana dengan terkadang dengan
mengasah pisau, dan yang lain. Tetapi pesan yang saya diambil dari robohnya surau kami, yang pada saat itu saya mengambil pesan bahwa kakek tersebut kurang untuk peduli terhadap keadaan sekitarnya, terlebih dalam keluarganya. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri, sehingga kebahagiaan itu baginya belum ia dapatkan selama dia menjaga atau menjaga masjid itu. Lalu pada pertemuan yang keenam disajikan materi mengenai paragraf. Jadi di situ Pak Greg memberi tugas bagaimana kita mengajar sebagai seorang guru untuk mengajar murid-murid mengenai pengembangan paragraf itu sendiri. Dalam pembelajaran mengenai paragraf ini memiliki tujuan yang pertama menjelaskan syarat-syarat pembentukan sebuah alinea, yang kedua menyusun alinea atau paragraf dengan baik sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Di situ juga dijelaskan bagaimana kita sebelum membuat suatu alinea, kita harus mengetahui syarat-syarat terbentuknya sebuah alinea, sehingga alinea itu dapat berdiri dengan baik, sehingga terdapat ada gagasan pokok, ada inti dari paragraf itu sendiri, sehingga tidak memusingkan orang dalam membacanya. Kesatuan dalam paragraf itu dapat kita lihat melalui 2 KP. Yang pertama kesatuan, kedua koherensi, yang ketiga perkembangan alinea. Lalu tugas yang diberikan oleh Pak Greg pada pertemuan yang keenam ini adalah bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru mengajar murid-muridnya. Di situ saya melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Pak Greg. Pada pertemuan yang ke-7 ini, kita diajak untuk memahami bahasa yang digunakan dalam sebuah jurnal. Dalam pembelajaran kali ini, Pak Greg memberikan 3 jurnal. Dari jurnal itu dipilih salah satu dan kita ringkas seperti itu ya. Kita ringkas, lalu kita buat seperti jurnal dengan bahasa yang baik, yang sesuai dengan penggunaan kaidah EYD yang berada dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Sekian dari hasil review kembali atau bisa dikatakan rekoleksi dari melihat kembali pembelajaran pertemuan pertama hingga ke-7 mengenai bahasa Indonesia ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pak Greg, dan terima kasih atas tugas-tugas yang boleh saya terima yang dapat menjadi bekal saya untuk menjalani kehidupan ini, terlebih dalam kehidupan sehari-hari yang sangat bermanfaat pastinya. Oke, untuk mengakhiri pada presentasi kali ini, marilah kita tutup dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam kami boleh mempresentasikan atau mereview kembali pembelajaran yang boleh kami terima selama ini. Semoga materi-materi dan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Gregorius sungguh sangat bermanfaat untuk kehidupan kami, yang menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan kami.
Kami selalu memohonkan penyertaan dan pendampingan-Mu Tuhan di setiap kegiatan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Doakanlah kami Santo Fransiskus Asisi supaya kami dapat menikmati janji Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.